Pada subuh yang berbahagia ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk menyelami beberapa butiran nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kita bawa pulang nantinya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa nasihat itu berbunyi dan disebutkan dalam halaman 109. Ya ghulam, uhjuril kalama anil khalqi ma dumta qa'iman ma'a nafsika wa hawaka. Wahai anak muda, atau lebih tepatnya nak, uhjuril kalam, tinggalkan berbicara, anil khalqi, tentang manusia, tentang orang lain, madumta, selama kamu qaiman ma'a nafsika wa hawaka, selama kamu masih bergelimang dengan nafsumu dan dengan hasrat-hasrat duniawimu. Ini yang pertama. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan kita, selama kita dalam hidup ini masih sibuk membereskan nafsu kita yang belum selesai, masih sibuk sehari-hari mengurus hasrat-hasrat kita yang begitu banyak di dunia ini, maka selama itu masih terus kita lakukan, lebih baik jangan suka komentar, berbicara, menggibah orang lain. Karena pada hakikatnya kalau kita masih seperti itu, kita tidak lebih baik daripada orang yang kita omongkan. Kita tidak lebih baik daripada orang yang kita komentari. Kita tidak lebih baik daripada orang yang kita protes. Ya, kita katakan dia punya kepentingan, ternyata kita juga masih sibuk dengan kepentingan kita. Kita katakan dia tidak ikhlas niatnya, kita juga masih berantakan niat kita. Kita katakan dia punya ambisi, ternyata begitu kita cek ambisi kita lebih besar. Dia nafsunya itu karena nafsu, ternyata begitu kita periksa nafsu kita tidak lebih kecil daripada nafsu dia. Maka oleh karena itu, selama kita masih sibuk dengan nafsu dan hasrat kita, janganlah banyak berbicara tentang orang lain, diam dan urus diri sendiri. Orang yang diam itu biasanya isi kepalanya itu lebih baik, muatannya lebih berat ketimbang orang banyak ngomong. Orang banyak ngomong itu karena sudah sering ngomong keluar sehingga kosong. Seperti saya misalnya asik ceramah aja kosong. Habis debit mudah terdeteksi ya. Tapi orang-orang yang dia tidak terlalu banyak ngomong, seperti imam kita misalnya ya, Ustaz Ifan Aulia, lebih memilih banyak diam, itu biasanya muatan jiwa, pikiran, hatinya itu lebih berat muatannya. Karena dia terus menyimpan, dia masukkan, dia taruh, dia simpan, maka muatan jiwa dan hatinya itu lebih berat. Kemudian ya, lanjut, mud anil kalami, lebih jauh lagi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mud anil kalami fa innal haqqa ta'ala idza aradaka li amrin hayya'aka lahu, idza syaa'a ansyaraka wa ahallaka wa athbataka yakunu huwal mudhiru la anta. Mud anil kalam, matilah daripada berbicara.
Jadilah mati, maksudnya mati dalam hal berbicara. Jadi seolah-olah betul-betul beliau menginginkan jangan berbicara sedikit pun, seolah seperti orang sudah mati. Ya. Jangan berbicara, seolah kamu sudah mati. Anggap saja kamu sudah mati, jangan ngomong. Ya. Kenapa demikian? Fa innal haqqa ta'ala, maka bahwa sesungguhnya yang maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, idza aradaka li amrin hayya'aka lahu, apabila menginginkanmu untuk sebuah urusan, untuk sebuah perkara, hayya'aka lahu, Allah pasti akan mempersiapkanmu untuk urusan atau perkara tersebut. Idza syaa'a ansyaraka wa ahallaka, apabila Allah menghendaki demikian, Allah yang akan ansyaraka, memviralkanmu, memperkenalkanmu kepada manusia. Wa ahallaka, Allah yang akan membuat kamu ahli, membuat kamu betul-betul siap, membuat kamu betul-betul spesialis, menguasai. Wa athbataka, dan Allah yang akan memantapkanmu, menguatkanmu, mengokohkanmu. Yakunu huwal mudhiru la anta, maka biarlah Allah yang menampilkanmu kepada manusia, jangan kamu. Coba kita bayangkan, ini nasihat yang sangat penting di zaman, di masa popularitas cukup dituhankan. Ya. Ada ilmu sedikit, yang penting viralkan aja dulu, jadi langsung dianggap ulama besar. Di mana-mana dijadikan sebagai referensi. Ada kemampuan sedikit, yang penting viralkan langsung. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau pada bagian pertama tadi jangan banyak komentar kepada manusia, di bagian kedua ini jangan banyak komentar kepada Allah. Jangan suka protes takdir Allah. Saya kok enggak naik-naik jabatan saya ini. Igop serap serup ilung babat thot. Sabi peka Allah katua ke lu. Saya kok enggak kaya-kaya, padahal kerja lebih capek saya. Orang lain duduk-duduk pegang-pegang HP, serap serup pemasukannya. Saya kok begini-begini terus. Kok enggak ada perkembangannya? Mut anil kalam. Matilah, seolah-olah kamu seperti mati sudah. Jangan banyak ngomong tentang Allah, jangan komentar tentang Allah. Kalau memang kamu sudah Allah kehendaki untuk menempati posisi itu, pasti Allah siapkan. Kalau Allah menghendaki kamu jadi ulama, dari kamu dalam perut ibumu, otakmu sudah dibuat oleh Allah lebih besar daripada yang lain. Kalau Allah menghendaki kamu kaya, kamu pembisnis, pasti sudah disiapkan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki kamu terkenal, kan ada orang protes, kayaknya ceramah saya sama kayak ceramah orang, tapi kok lebih terkenal orang. Kayaknya mana jauh-jauh beda. Apabila Allah ingin membuat kamu terkenal, pasti Allah akan mempersiapkan itu. Biarlah Allah yang memperkenalkan kamu, jangan kamu diam saja, tunggu saja. Kalau Allah sudah ingin memperkenalkanmu, Allah akan melakukan itu. Maka oleh karena itu jangan suka protes-protes takdir Allah, jangan suka protes-protes iradah Allah, jangan suka protes-protes sistem kehidupan yang sudah diatur oleh Allah. Maka ada pepatah mengatakan, man arafallah kalla lisanuhu, bukan qalla, kalla lisanuhu. Barang siapa yang sudah mengenal Allah dengan baik, maka akan berat lisannya
untuk bicara yang enggak-enggak tentang Allah. Coba. Ini singkat sekali pepatah ini, tapi dalam sekali maknanya. Ya, orang yang mengenal Allah akan berat lisannya berbicara. Ya, coba. Kita kalau di kampung itu kan begitu gaji agak besar sedikit. Ya, ada aset lah, rumah-rumah, ubud-ubud, 2 bau, tanah-tanah BO tapak. Itu kan suka ngomong kita ya. Oh, saya punya ini, saya punya itu. Long lah nyo bacut, walaupun nak langsung untuk cara kau kena pegah dia nanyo naji ya. Begitu jumpa pergi ke kota, ada orang asetnya besar sekali. Juga tanya cuman rumah sewa aset tanya. Ada orang asetnya bangunan-bangunan besar. Itu betul dia menampak angkat dia je pegah elok belang-belang baca cik rumah hai kendron manteng na hotel bintang 5 lawan lawan gadah tu tu kita punya kekayaan adalah uang di ATM, kebetulan Allah kirimkan adalah 15 miliar uang di ATM. Sesekali cukai. Sekarang ada lagi yang model nampakkan di kotak ATM-nya itu pemasukannya. Ini 15 miliar. Pergi kita ke suatu tempat, jumpa sama orang yang kekayaannya 500 triliun. Tapi tu depan dia 15 miliar. Hilang, anda je begah, igop ratusan triliun. Tanya 15 miliar. Begitulah kita atau orang yang mengenal Allah, ketika dia meresapi kekayaan Allah yang begitu besar, tak berani dia ngomong kekayaan yang sangat sedikit sekali. Luah tak kekayaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi milik Allah semuanya. Ribuan triliun, berapalah jumlahnya seluruh langit, berapa harga bumi ini? Ni tanah belang BO, nyo bumi tak Allah, badina luah. Semua milik Allah, kekayaan Allah. Dialah yang maha kaya, antumul fuqara. Kita ini miskin. Itu hantar je menyetaduri Allah, kita pahami Allah maha kaya. Ketika seseorang mengenal Allah, Maliki Yaumiddin, raja segala raja, ya, raja segala raja. Yang gedenya yang jabatan-jabatan Kepler ya ada je promosi roda, Gucci, wali kota, parti, gubernur, presiden, ada je baga. Raja maharaja, Allah Jalla Jalaluh, Malikul Muluk, raja segala raja. Yang nanti di hari akhirat, ketika manusia dibangkitkan, yang pertama dipanggil oleh Allah, Ainal muluk, mana raja-raja dunia? Anal malikul yaum, aku raja pada hari ini. Dia je pegah jabatan roda. Belumnya bagian-bagian, kepala bagiannya ada haju tu jadi ingat raja Allah yang punya jabatan-jabatan itu. Nanti di hari akhirat yang pertama dipanggil sama Allah, suruh duduk di depan. Jadi lagi dalam dunia sih menyetruk pejabat kan ukur peduk. Orang akhirat ukur cik peduk oleh Allah anda sama. Cuman kepeduk oleh Allah orang akhirat ukur untuk pun keperiksa ke hisap. Oleh kerana itu, kalau kira-kira enggak siap pertama dihisap sama Allah nanti di hari akhirat, jangan coba-coba mencalonkan diri. Jadi jangan kita pikirkan jadi pemimpin itu sip ngen, yang penting karena foto lagak tabo, print spanduk tempel bak lorong kampung kamera. Tidak sesederhana itu.
Maka orang-orang yang memahami Allah, mengenal Allah sebagai Raja dunia, Raja akhirat, Raja hakikat yang sebenarnya Raja, dia akan ciut, tidak berani banyak ngomong, mempromosikan dirinya sebagai pemimpin. Orang-orang yang memahami ilmu Allah, orang-orang yang melihat luasnya ilmu Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang mampu menjangkau ilmu Allah bi syai'in, sedikit saja tidak ada yang mampu menjangkau. Apalagi luasnya ilmu Allah, cukup luas. Maka tidak berani dia merasa diri punya ilmu, tidak berani. Tidak berani memberikan pendapat seolah-olah sudah tahu segala-galanya. Luas sekali ilmu Allah. Malu dia, malu. Ilmu yang sudah dicapai oleh manusia hari ini, ilmu pengetahuan, yang kata bulan, yang kai pegat mata uro kudro macam-macam ni, mungkin pegat bumbu kudro macam tu. Itu semua hasil daripada ilmu Allah. Itu didapatkan dari penelitian, pengkajian tentang alam. Dan alam ini milik siapa? Kita saja yang cuman meneliti, melihat alam ini, dapat ilmu pengetahuan yang luar biasa dahsyat, membuat manusia tercengang hari ini. Apalagi pembuat alam. Maka orang-orang yang memahami ilmu Allah, nak kerja berapa? Ditanya oleh orang, hai, gaduh ni mengoci ni jo pendapat bacut. Tak tinggal jo. Hana pendapat balun. Kiba yang pakat sama-sama juga. Hana masalah balun. Ya, yang menyuruh ka geduri Allah. Ya. Kamu ni, hai kiba pendapat ron. Hana pendapat badro. Kiban yang pakat rame-rame jo. Yang ka geduri Allah. Ya. Hang gejut tatli. Hukum ini menurut anda bagaimana? Sepertinya saya lebih baik anda tanya kepada fulan, Tengku fulan ini, Ustaz fulan ini, Syekh fulan ini. Itu kalau orang sudah mengenal Allah. Apalagi untuk menampakkan kecerdasannya, menampakkan wawasannya, menampakkan malu dia. Hangga je li, dapat kala-kala luah dat ilmu Allah. Ya, maka oleh karena itu kiban cara babahnya bek letai pegah abah, bertauhidlah dengan baik. Nyilun tinggal lumberno cik supaya ke bek le cik ceramah-ceramah lagi nyo. Karena nyo katuk watai male de, katuk watai male kam tamah ilmiah baju-baju kat makin dah ho nyo kakon nyo ceramah ti urut di malang kakon ke rupaji nyo. Ya. Ada orang lebih alim, lebih luas ilmunya, justru lebih suka duduk mendengar. Jadi kita tanya hana empu pi kamu deh maka kamu le kedro ya. Jadi man arafallah kalla lisanu. Barang siapa yang mengenal Allah, berat lisannya untuk berbicara, protes, untuk mengkritik takdir Allah. Dia akan tunduk, dia akan diam 1000 bahasa. Kita lanjutkan ya. Sallim nafsaka wa kalamaka wa jami'a ahwalika ila qadrih. Sallim, serahkan ya, nafsaka, dirimu, wa kalamaka, bicaramu, wa jami'a ahwalika, dan seluruh keadaanmu, ila qadrihi, kepada takdir Allah. Ya, jangan langsung panik. Panik dah. Begitu pengumuman ini tidak boleh haji ya, misalnya kai dia gerupang gerupung melehoho lehoho kata komentar. Ternyata justru hari ini pemerintah Saudi sendiri yang telah membuat pengumuman memang tidak ada haji kecuali untuk domestik.
yang di sana saja. Yang mbak tahu adalah kemah, tahu kata kun. Tahu kata kun. Nyo si fulan je nyo pasti ji nyo. Nyo gara-gara ji nyo maka ji gohan lung kahek ku pre nyo. Nyo betul lagi kemah. Siapa yang kemah? Ya, tidak sederhana itu. Beda fikir alahnya tabak Facebook pada tak kira ya anak-anak. Kemah, betul lagi kemah. Maka jangan terlalu cepat. Kita diajarkan dalam Islam ini setiap ada kondisi tertentu, fenomena tertentu, peristiwa tertentu, bertenang le, bertenang le. Baik langsung aja terbit tu kena untuk hasil tertarik le tu yang kaya terbit. Tak tenang, tak kalen, tak pelajari, tak kaji. Ternyata setelah kita pelajari, setelah kita cari, setelah kita kaji, handro ilmu kena yo. Nasib data. Diam. Selamat. Oh ternyata setelah kita kaji, setelah kita pelajari dapat data yang sebenarnya seperti ini, datanya valid, meyakinkan, silahkan ngomong. Dan harus ngomong. Itu waktunya ngomong bagi orang yang memang betul-betul memahami masalah. Justru kalau dia tidak ngomong, dia dianggap oleh Rasulullah ka iblisil akhras, seperti syaitan atau iblis yang bisu, tahu kebenaran tapi tidak mau membenarkan, tidak mau amar ma'ruf, tidak mau menyampaikan. Tapi kita yang belum sampai kepada sesuatu yang meyakinkan, maka lebih baik pilih diam, serahkan kepada Allah. Yang pasti apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, wastaghil bil amal lahu. Lebih baik kamu sibukkan dirimu dengan bekerja keras, dengan terus beramal, melakukan hal-hal untuk cita-citamu, untuk target-targetmu. Sedangkan keputusan kahek long kerja, long persiapkan sedemikian rupa, disiplin long jaga, laporan hantam telat, hai si jabatan. Itu serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Allah menjanjikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amalan kalian. Nyo mangat dah ji yang kerja hidro ku yang terkenal ji. Nyo mangat dah fulan ji yang hiup yang hek meroro oh long ada duri ji. Nak perlu seperti itu. Kita berpegang innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Kalau kita betul-betul berbuat ikhlas sekecil apapun, Allah tidak akan lupa, Allah catat. Dan belum tentu orang yang tampil itu sudah baik, belum. Jadi bebek katanya ban ka tu mimbar kahaya belum tentu. Jauh-jauh. Ini masih dalam ini ke depannya ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka oleh karena itu kun amalan bila karamin, ikhlasan bila riya'in, tauhidan bila syirkin, khumulan bila dzikrin, khulwatan bila jalwatin, batinan bila zahirin. Kun amalan, berbuatlah ya, bila karamin, tanpa mengharapkan kemuliaan. Berbuatlah tanpa mengharapkan kemuliaan, dihormati tidak perlu. Justru kita akan menyiksa diri. Orang paling tersiksa itu orang yang kalau berbuat tidak ikhlas, cukup tersiksa. Maka ada ulama mengatakan, menafsirkan ayat ini,
yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti hari akhirat enggak ada manfaat harta, enggak ada manfaat anak, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Kata Syekh Al-Mughamisi, banyak ulama menafsirkan makna al-qalbus salim. Tapi kalau kita simpulkan dari semua tafsiran itu, maknanya orang yang selamat di hari akhirat itu orang yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati salim. Makna hati salim yang dalam hatinya tidak ada selain Allah. Itu yang selamat. Itu makna qalbus salim, yang dalam hatinya cuma ada Allah, tidak ada selain Allah, tidak ada makhluk. Dari dunia dia beramal tidak mengharapkan makhluk. Itu orang paling bahagia dunia akhirat. Dia berbuat dengan semangat, tidak mengharapkan belahai puja bacut, belahai komentar ke bang hai dah kerja. Hananya barunya, hana temu fikir. Ini masjid sudah saya bangun, masa hari turi long. Ladum saking parahnya, berat tak berharap sampai ke nak anak turi long. Tingkat parah dah ya kamu namunan. Pak tinggal ron pak. Baru ini ya. Pak tinggal long, turi. Kakak yang ngeri dah ya. Jadi qalbus salim itu orang-orang yang tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Bahagia sekali orang seperti itu. Cukup. Inilah orang paling bahagia. Kalau punya qalbus salim maksudnya ya, kalau punya qalbus salim. Dan saya belum, ini masih belajar ya. Ya saya belum. Nyoban daternya umahnya urang hana yang merempuk kata kampah aja dia dawan tu. Yang menteng nak penyakit-penyakitnya, tengah dah belajar sih. Ya. Qalbus salim enggak berharap. Meskipun jabatannya tinggi, meskipun karyanya besar, terus dia berbuat. Mana pelak puja oleh orang. Akan puja, kan masalah. Tidak dihormati, tidak disalam. Sadak saya ini kan pejabat teras ini, atau pensiunan pejabat teras, masa hana so. Jadi dia enggak perlu itu dia. Hana cara li daja acara-acara hana mai cukai dia pilih jamun tina jabatan nama sak-sak orang duk samping matulak ai pakat paju kauri kena hana bahasa daja hana semangat dali hana so maturi dia nyen hailuk ba orang-orang yang sudah qalbus salim. Maka oleh karena itu kun amalan bila karamin, berbuatlah tanpa mengharap dihormati. Ikhlasan bila riyain, ikhlaslah tanpa ada ria, ingin menampakkan kepada manusia. Tanpa ada ria, memang ikhlas. Memang kalau kita lihat contoh-contoh salafus saleh ini memang dahsyat sekali. Aitako, mereka berpuasa Senin Kamis, ya. Begitu mau keluar rumah, mau belanja beli menu berbuka puasa sore, mereka ambil air, mereka basahi bibirnya biar enggak dikirain orang puasa Senin Kamis, nyambau kurang gesom amalan. Kalau kita sebaliknya puasa Senin Kamis, mau ketika sore mau beli bukaan, telepon kawan dulu, hai kibah hinan beres hinan kiban nyo kena debit ni belum menu buka puasa hati-hati ya. Hai hon aja minta kuih 2 krep puasa buka puasa. Ikhlasan bila riya, beramallah ikhlas tanpa ada riya. Pulanglah kita kepada Allah dengan membawa hati yang cuma ada Allah di dalamnya. Tauhidan bila syirkin, beramallah dengan mentauhidkan Allah betul-betul karena Allah, bila syirkin, tanpa mensyirikkan Allah dengan apapun. Khumulan bila zikrin, sukalah bersepi-sepi. Khumul,
bila zikrin, tanpa disebut-sebut. Sukalah bersepi-sepi. Jangan suka bermatmik. Bagus tu matmiknya. Nyolong belum belum khumulan bila zikrin, sukalah bersepi-sepi. Khumul, hilangkan dirimu, hilangkan bila zikrin, sehingga sampai orang tidak ada yang menyebutkan kamu, sampai orang tidak ada yang mengenalmu. Begitu tajak masjid, wati penghormatan pulanyo, pulanji, kabih hormati madum, tayo nak sebutkan. Padahal kita ide lah macur, tapi nak sebutkan. Dilikut dadu. Alhamdulillah. Ya, nyo makna khumulan bila zikrin. Tapi mana nak sebutkan mirah muka dia tahu. Oh mana itu rile drogo. Khumulan bila zikrin. Jadilah orang yang suka bersepi-sepi. Maka wali-wali Allah itu, ya, itu orang-orang yang memang susah kita cari. Memang mereka tidak suka. Yang susah kita yang sering-sering dihika. Khumulan bila zikrin. Hilangkan dirimu, sembunyikan dirimu. Sampai bila zikrin tidak ada yang menyebut-nyebutmu. Khulwatan bila jalwatin. Berkhalwatlah. Berkhalwatlah. Menyendirilah, seringlah menyendiri. Bila jalwatin, tanpa timbul, jalwah, tanpa timbul, tanpa nampak. Khalwah, seringlah berkhalwah. Artinya khalwah sendiri, ya, bukan dengan non muhrim, sendiri khalwatnya, ya. Sendiri, luas sekali maknanya sendiri ini. Batinan bila zahirin, senantiasalah menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan batin daripada memperhatikan casing. Makanya kita jangan protes. Kadang-kadang kita melihat, bagaimana ini? Beliau kan orang berilmu, beliau kan orang dikenal, tapi kok pakai pakaian seperti itu? Tak mendih punya ukuran lagi kau nyanyian, yang serban ke pakai, ridak bepah, baju begap, iban ke pakai baju. Nya menurut layo. Diganyan ke pakai baju, ke ukur batin ke. Menyum-nyum nyulung pakai gap, sesuai dengan hati, hana sesuai. Maka ke pakai baju yang biasa. Maka coba lihat ulama-ulama yang betul-betul al-amilin, al-mukhlisin, sederhana sekali penampilan mereka. Yang kan karena kena pedih sederhana, hana le pedih-pedih baurnya, kabareh kan. Mereka sudah pada tahap memakai pakaian sesuai dengan kondisi hatinya. Nyulung pakai baju menogohon tak mendih, hana sesuai dengan hati. Allah yang tepa tu isi hati asawati tu. Batinan bila zahir. Jadilah orang yang selalu sibuk memperhatikan batin, tidak terlalu sibuk dengan casing. Istaghil bil batin bi ibtalin niyyah, anta tukhatibul haqqa azza wa jal. Istaghil bil batin, maka sibukkanlah dirimu dengan batinmu, dengan hatimu, bila biibtalin niyah, sampai dalam hatimu tidak ada lagi kepentingan sedikit pun. Tidak ada lagi kepentingan sedikit pun. Jadi menyertajak masjid hana le dia. Anyo bah kujak tiga anyo be hana mangat cik nyo ngana merempaklah silaturahim ya. Nya mantana kepentingan dia. Benai turilah nyobah kuduk bak kedai kopi ngat kadang-kadang untuk merempok si fulannya nah hal-hal perlu terpegahan tengah mangat urusan yang kaya nak kepentingan. Maka orang-orang yang hatinya sudah, batinnya sudah bersih, dia tidak ada kepentingan. Dia melakukan sesuatu, berjalan di atas muka bumi Allah, murni isi hatinya cuman ada
Allah. Maka kalau dapat ada ulama tasawuf, kenapa anda ke sini? Siapa yang membawa anda? Allah. Siapa yang mendudukkan anda di sini? Kenapa anda duduk di sini? Dia jawab, Allah. Kenapa anda enggak melakukan ini? Apa alasannya? Dia jawab, Allah. Tak kira yang nak teruk kenal lah. Oh, baik menal lah Allah mandu. Berjelah dia jawab. Cik memang begitu. Hatinya cuma ada Allah. Jadi dia bisa menjawab lain. Memang dia sudah berbuat apapun itu, gerak-geriknya itu hanya ada Allah. Tidak ada selain Allah. Anta tukhatibul haqqa azza wa jalla, sebagaimana engkau menyampaikan itu kepada Allah ketika membaca Al-Fatihah, wa tusyiru ilaihi biqaulika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah makna yang sering engkau baca, maksud Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah makna yang sering engkau baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau selama ini kita hanya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita tidak meresapi maknanya, maka inilah hakikat makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah beberapa butiran nasihat singkat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk kita. Mudah-mudahan dapat kita renungi, kita resapi, dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.